Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai judul kami tentang dalam mata kuliah pemodelan matematika. Nah, di sini kelompok 5 itu terdiri dari 4 orang, yang mana terdiri dari yang terdiri dari yang pertama itu Nur Hussein Cinsa, yaitu saya sendiri, kemudian Salsa Devira, kemudian Nur Aziza Makawaru, dan yang terakhir adalah Andi Elsa Nur Aziza Andi Ahmad. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai masalah terupdate. Nah, di sini sebelumnya saya tampilkan dulu semuanya. Dan di sini itu sudah kami rangkum beberapa masalah-masalah terupdate yang terkait dengan yang terkait dengan judul yang kami ambil. Nah, kemudian di sini yang pertama itu mengenai COVID-19 di Indonesia, yang mana di sini berita terupdate-nya itu meroket sebanyak 3,8% dalam sepekan. Jadi COVID di Indonesia ini mengalami peningkatan, yang mana peningkatannya itu sebesar 3,8% dalam sepekan. Nah, kemudian di sini juga ada salah satu berita terupdate mengenai kebijakan pemerintah, yang mana mengeluarkan kebijakan pemerintah mengenai kebijakan COVID-19, yang mana mulai dari PSBB hingga PPKM level 4. Nah, kemudian di sini juga ada 2 gambar, yaitu gambar ketiga dan keempat. Keempat ini menjelaskan mengenai salah satu dampak dari adanya kebijakan tersebut, yang mana di sini kita mengkerucutkan, yaitu adalah salah satunya terjadi obesitas pada anak di masa pandemi. Nah, yang mana di sini anak-anak ini mengalami kenaikan berat badan yang signifikan selama pandemi COVID-19. Jadi ini beberapa berita-berita terupdate yang mengenai informasi terkini mengenai judul pemodelan kami yang kami angkat. Nah, kemudian, jadi dari berita-berita terupdate tadi, kami dari berita-berita terupdate tadi itu kami tertarik dan mengambil judul yaitu pemodelan matematika SIR terhadap pencegahan penyakit obesitas pada anak di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, adapun tujuan dari proyek yang pertama yaitu mengkonstruksi model matematika SIR terkait penyakit obesitas pada anak di masa pandemi, kemudian menganalisis model matematika SIR, melakukan simulasi model matematika SIR, dan selanjutnya pencegahan penyakit obesitas anak di masa pandemi COVID-19. Adapun sumber data yang kami gunakan yaitu berupa asumsi yang dibuat sendiri. Selanjutnya, adapun tahapan proyek yang pertama yaitu mencari masalah terupdate terkait penyakit obesitas pada anak di masa pandemi. Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan literatur, membuat asumsi-asumsi dan parameter, membuat bagan model, membangun model, selanjutnya menganalisis model, kemudian melakukan simulasi numerik, dan terakhir menarik sebuah kesimpulan. Adapun asumsi-asumsi di dalam proyek kami yaitu di dalam populasi terdapat kelahiran dan kematian. Obesitas pada anak di masa pandemi disebabkan oleh pola kebiasaan makanan yang diikuti kurangnya aktivitas fisik selama di rumah. Penyakit obesitas terjadi pada anak karena adanya pengaruh dari perilaku orang lain yang telah obesitas di sekitar individu yang rentan terhadap penyakit obesitas. Upaya untuk mencegah atau menghindari anak dari penyakit obesitas di masa pandemi adalah
Dengan adanya dukungan dari keluarga di rumah dengan memenuhi kebutuhan gizi seimbang, menstimulasi perkembangan anak dengan memberikan waktu istirahat yang cukup, dan kegiatan fisik. Pemodelan matematika SIR terhadap penyakit obesitas pada anak di masa pandemi COVID-19 dibagi menjadi 3 populasi. Yang pertama, subsektif atau jumlah populasi anak yang rentan obesitas di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, infektif atau jumlah populasi anak yang terinfeksi obesitas di masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga adalah recover atau jumlah populasi anak yang sembuh obesitas di masa pandemi COVID-19. Adapun bagan dari model SIR dapat dilihat pada slide. Bagan tersebut dapat ditafsirkan ke dalam pemodelan matematika sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis titik keseimbangan, baik untuk kasus endemik maupun bebas penyakit diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis menggunakan software Maple diperoleh titik agent, baik untuk kasus endemik maupun bebas penyakit yang bernilai negatif, yang berarti bahwa jenis titik kestabilan model SIR tersebut bersifat stabil. Berdasarkan hasil simulasi reproduksi dasar dengan kebutuhan gizi seimbang dan mensimulasi perkembangan anak dengan memberikan waktu istirahat yang cukup sebesar 0,1 atau 10%, menunjukkan bahwa anak yang terinfeksi obesitas berpotensi untuk menularkan kepada satu orang anak yang lainnya. Untuk simulasi yang kedua dengan tingkat 90%, menunjukkan bahwa seorang anak yang terinfeksi obesitas tidak berpotensi untuk menularkan obesitas ke anak yang lainnya. Adapun grafik berdasarkan hasil simulasi pemodelan matematika SIR terhadap penyakit obesitas pada anak di masa pandemi COVID-19 dapat dilihat pada slide. Simulasi pertama yaitu prediksi jumlah populasi kasus endemik dengan tingkat kebutuhan gizi seimbang dan mensimulasi perkembangan anak dengan memberikan waktu istirahat yang cukup sebesar 10%. Terlihat bahwa jumlah populasi yang rentan mengalami kenaikan dan akan setimbang dalam waktu yang cukup lama di mana terdapat 875 anak yang rentan terkena obesitas. Dan untuk populasi yang sembuh mengalami kenaikan dan akan mencapai waktu yang cukup lama untuk mencapai titik kesetimbangan di mana terdapat 273 anak yang sembuh dari obesitas. Dan untuk simulasi 2, prediksi jumlah populasi kasus bebas penyakit dengan tingkat kebutuhan gizi seimbang dan menstimulasi perkembangan anak dengan memberikan waktu istirahat yang cukup sebesar 90%, di mana terlihat bahwa populasi anak yang rentan obesitas mengalami penurunan dan membutuhkan waktu yang cukup singkat untuk mencapai titik kesetimbangan di mana terdapat 380 anak yang rentan terkena obesitas, dan untuk jumlah populasi yang sembuh mengalami kenaikan drastis di mana membutuhkan waktu yang cukup singkat untuk mencapai titik kesetimbangan di mana terdapat 865 anak yang sembuh dari obesitas. Maka dari itu kami dapat menarik kesimpulan bahwa pemodelan matematika SIR terhadap pencegahan penyakit obesitas pada anak di masa pandemi COVID-19 dapat digunakan untuk mengatasi penyakit obesitas pada anak di masa pandemi COVID-19 dengan meningkatkan tingkat kebutuhan gizi seimbang dan mensimulasi perkembangan anak dengan memberikan waktu istirahat yang cukup. Adapun pemodelan matematikanya dapat dilihat pada slide. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.